warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga CGP Angkatan 10 dengan fasilitator Ibu Destiza Osra MPD dan pengajar praktik Ibu Dewi Anggrekni MPD. Saya sendiri Fitria Rahmi, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Palembayan, Kabupaten Agam. Perkenalkan, nama saya Fitria Susantika Pratama SSNGR. Saya dari SMP Negeri 6 Palembayan, jurusan saya Seni Budaya. Perkenalkan, nama saya Puspa Nalfira, CGP Angkatan 10 dari SMA Muhammadiyah Salareh Ayah. Baiklah, di sini kami akan melakukan praktek coaching di mana kami akan berperan sebagai tiga. Yang pertama kami sebagai coach, yang kedua coachee, yang ketiga adalah sebagai pengamat. Mari kita saksikan video berikut ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika. Waalaikumsalam, Bu Ria. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Tika? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, nanti kita sebentar lagi mau melaksanakan proses coaching ya, Bu Tika sebagai coach dan nanti Bu Fira sebagai coachee. Dan saya di sini sebagai pengamat atau observer akan mengobservasi proses coaching yang akan Bu Tika laksanakan nanti bersama Bu Fira. Nah, sebelum percakapan nanti dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam kegiatan observasi saya, agar Ibu Tika juga bisa tahu dan melaksanakan prosesnya sesuai dengan rubrik yang akan saya pakai nantinya. Oke, dalam rubrik penilaian ini yang akan menjadi acuan saya di sini, saya harapkan nanti percakapan coaching yang akan Bu Tika lakukan itu telah menerapkan prinsip-prinsip proses coaching. Yang pertama ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coachee yang akan di coaching nanti. Kemudian juga diharapkan nanti Bu Tika sudah memiliki kompetensi inti seorang coach, yaitu punya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa terhadap coachee nantinya. Oke, Bu Tika. Nah, kemudian untuk proses coaching nanti saya perlu juga mengingatkan agar nanti Bu Tika bisa menerapkan alur tirta seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Di sini adanya tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada juga rencana aksi dan tanggung jawab yang akan Bu Tika gali nanti dari coachee. Nah, terkait dengan itu sebelumnya ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu Tika yang ingin saya sampaikan kepada Bu Tika. Boleh saya tanya ya? Boleh. Oke, yang pertama kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu Tika kembangkan dalam prosesnya nanti? Dalam proses coaching nanti, Bu, saya ingin mengembangkan tentang mendengar secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi ada dua ya Bu ya. Nah, di antara dua kompetensi ini, kira-kira kompetensi yang mana nih yang ingin secara spesifik Bu Tika kembangkan dan nanti akan saya observasi nanti dalam prosesnya? Yang perlu yang saya kembangkan ya Bu ya, yang pertama itu mengajukan pertanyaan berbobot yang perlu sekali Ibu perhatikan. Iya, oke. Baik Bu Tika. Kemudian berdasarkan tujuan kita tadi, apa kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Tika munculkan nantinya begitu? Indikator ketercapaian dari hasil yang akan saya lakukan nanti ya Bu ya, yang pertama tentunya seorang coachee dapat saya gali potensinya lebih dalam dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian saya bisa lebih leluasa untuk menggali apa aksi nyata yang akan dia lakukan dan bagaimana tindak lanjut dia nantinya Bu. Di seperti itulah Bu, dan tentu saya bisa melaksanakan alur kita sesuai dengan prinsip coaching. Luar biasa sekali Bu Tika. Baik, itu seputar rubriknya. Nanti setelah ini Bu Tika makan coaching, saya akan mengamati dari belakang kamera sana supaya Bu Tika bisa lebih luasa, dan nanti saya akan catat hal-hal penting yang ingin kita capai, indikatornya misalkan rubrik yang sudah saya jelaskan tadi. Oke Bu Tika, semoga prosesnya bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Oke Bu Tika. Selamat ya Bu ya. Iya, selamat Bu Tika. Assalamualaikum Bu Tika dan Bu Fira. Waalaikumsalam Bu Ria. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Bagaimana dengan Bu Ria? Alhamdulillah baik juga. Baik, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan
praktek coaching, di mana sini saya akan berperan sebagai pengamat, Bu Tika sebagai coach, dan Bu Fira sebagai coachee. Bagaimana persiapannya, Bu Tika? Oke, insya Allah sudah siap. Baiklah, saya di sini akan mengingatkan kembali sebagai coach, nanti kita harus menunjukkan 3 kompetensi seorang coach, yaitu memiliki presence atau kehadiran penuh, kemudian memberikan perhatian dalam untuk mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot dan sesuai dengan alur cerita. Begitu ya, Bu Tika? Iya, boleh. Baiklah, semoga coachingnya berjalan sukses. Amin. Silakan. Terima kasih Bu Ria. Sama-sama Bu Fira, Bu Tika. Iya. Assalamualaikum Bu Fira. Waalaikumsalam Bu Tika. Bagaimana keadaan Bu Fira hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Tika. Bu Tika bagaimana? Alhamdulillah juga sehat Bu Fira. Oh iya Bu Fira, ngomong-ngomong kita berbicara kan hanya 20 menit nih. Ya. Jadi waktunya begitu sangat singkat. Kira-kira apa sih yang ingin Bu Fira tanyakan, dan apa yang ingin Bu Fira dapatkan setelah bicara? Begini Bu Tika, sebenarnya saya ada sedikit permasalahan di sekolah. Permasalahannya itu banyak guru yang sering datang terlambat ke sekolah, padahal jam sudah menunjukkan pukul 7:30, tetapi guru-guru banyak yang masih terlambat Bu Tika. Seperti itu. Jadi permasalahan Bu Fira, guru-guru yang di sekolah Bu Fira, di mana ya sekolahnya kalau boleh tahu? Di SMA Muhammadiyah. Di SMA Muhammadiyah. Jadi guru-guru di sana sering terlambat, bukan begitu Bu Fira? Ya, betul. Iya, iya. Jadi masuknya biasanya jam berapa, Bu? Masuknya kalau di sekolah kami Bu Tika jam 7.30 itu sudah masuk ke dalam kelas dan sudah belajar. Berarti sudah PBM dimulai ya, Bu Iya. ya? Dan biasanya nih guru-gurunya sampai di sekolah jam berapa kira-kira tuh Bu Fira? Kalau sekarang itu Bu Tika ada yang sampai yang jam 8, kadang ada yang lewat jam 8, Ya. sehingga melewati dari jam 7:30. Jadi waktu terlambat mereka itu lebih lama begitu Bu Tika. Seperti itu, lebih lama ya. Jadi sangat merugikan siswa, bukan Iya. begitu Bu Fira? Ya, betul. Biasanya kalau gurunya terlambat, siswanya bagaimana Bu Fira? Oh, jadi kalau guru terlambat berarti otomatis siswanya hanya duduk di dalam kelas menunggu gurunya, dan bahkan ada yang siswa yang berkeliaran di luar karena gurunya tidak ada di dalam kelas. Seperti itu. Jadi permasalahannya guru sering terlambat sehingga anak pagi-pagi itu banyak yang di luar kelas ya, begitu Iya. ya Bu Fira. Jadi seakan-akan tidak ada guru ya karena terlambat. betul. Mungkin bagi anak yang rajin dia pasti di kelas saja ya. Ya, Karena anaknya kita beragam, heterogen, tentu merasa ada sebagian mungkin ya. Iya. Mungkin yang maunya di luar saja sampai gurunya masuk ke kelas. Nah, kira-kira ini Bu Fira, apa sih kendala guru tersebut bisa datang terlambat Bu Fira? kalau saya perhatikan pertama Bu Tika, mungkin karena faktor keluarga, di mana guru-guru mungkin lebih banyak perempuan, jadi pagi-pagi mereka sibuk mengurus keluarga terlebih dahulu atau mengurus anak mereka. Kemudian kurangnya kesadaran diri mereka terhadap disiplin di sekolah. Seperti itu. Jadi guru-guru di sekolah Bu Fira banyak wanita gitu ya, Iya. bukan begitu? Iya. Jadi sehingga adanya tanggung jawab, mungkin ya tanggung jawab kepada keluarga yang didahulukan daripada kepentingan dia Iya. sebagai seorang guru. Jadi di sana sepertinya multifungsi ya Bu Fira ya, ada yang sebagai gitu. orang tua yang dituntut, ada
juga sebagai guru. Nah, jadi selama ini selain itu ada nggak Bu Fira kendalanya selain keluarganya gitu? Kalau Bu Fira Ya, lihat. mungkin itu karena selain faktor keluarga, faktor kurangnya kesadaran diri mereka, kemudian faktor tidak adanya Bu Tika, sanksi Tidak adanya sanksi. bagi mereka, sehingga mereka lebih bebas. Jadi menurut Bu Fira, sanksi yang seperti apa yang bisa guru jalankan gitu? Kalau menurut saya, Bu Tika, sebenarnya sanksi itu tidaklah menjadi tolak ukur bagi kita, menjadikan kita tidak melakukan hal yang demikian. Tetapi mungkin bagi mereka sanksi itu perlu, seperti sanksi mungkin bagi mereka ingin didenda atau yang lain mungkin Bu Tika, atau ditegur secara pribadi mungkin. Seperti itu ya. Jadi menurut Bu Fira harus ada sanksi jika kalau hal itu untuk mengatasi ya. Jadi kalau di skala ini Bu Fira, di posisi ini Bu Fira dalam mengantisipasi masalah ini di poin berapa? Dari skala 1 sampai 5. Mengatasi masalah ini mungkin pada saat ini di skala 5 Bu Tika. Jadi Bu Fira merasa sekarang ada di skala 5 berarti ya. Menurut Bu Fira 5-nya itu seperti apa? Ya mungkin masih 5 ini mungkin masih karena banyaknya pelanggaran terhadap guru. Jadi menurut saya ya demikian Bu Tika. Jadi tidak semuanya gitu ya tersentuh seperti itu Bu Fira. Jadi kira-kira Bu Fira mau meningkatkan ke skala berapa? Saya inginnya meningkat ke skala 7. 7. Oke. 7 yang menurut Bu Fira itu seperti apa ya kira-kira? 7-nya itu mungkin mereka sudah menyadari bahwa yang mereka lakukan itu sebuah kesalahan. Jadi mereka tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Oke. Ada lagi Bu Fira? Demikian saja Bu Tika. Jadi hanya 2 poin di sini ya. Yang pertama Bu Fira ingin guru-gurunya tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian guru-guru Bu Fira itu bisa menyadari hal tersebut adalah salah. Seperti itu Bu Fira. Ya Bu Tika. Nah, menurut Bu Fira ini ada nggak gangguan atau hambatan yang Bu Fira alami saat ini sehingga Bu Fira kewalahan dalam hal ini? Hambatan mungkin Bu Tika, yang pertama memang hal yang mereka lakukan dimulai dari diri mereka. Memang hambatan kesadaran diri mereka itu yang memang belum ada terhadap aturan-aturan yang ada di sekolah. Kemudian hambatan mereka itu adalah keluarga. Jadi susahnya menyampaikan ini, tetapi mereka berdalih kalau mereka mengurus keluarga dulu. Begitu. Jadi seperti itu ya Bu Fira. Ya, kendala-kendala yang Bu Fira hadapi ketika melakukan suatu hal yang dikatakan salah, namun kurangnya kesadaran diri dulu ya, dan menjadikan keluarga itu alasan untuk melalaikan tanggung jawab utama itu Bu Fira. Menurut Bu Fira, apa sih kekuatan yang bisa Bu Fira punya untuk memecahkan ini semua? Kekuatan yang saya lakukan Yang Bu Fira punya, yang apa saya kekuatan? punya yaitu
saya harus berusaha menyadarkan guru-guru saya dengan cara saya seperti memberikan arahan secara individu, secara terus-menerus mengingatkan kepada mereka bahwa pekerjaan yang mereka lakukan sebagai guru itu adalah penting, mengingatkan bagaimana efek sampingnya terhadap peserta didik. Akan saya beri nasihat kepada guru tersebut, kemudian juga mungkin menyuruh guru tersebut untuk lebih mengutamakan tugas sekolah daripada keluarga. Oh, jadi seperti itu Di ya. saat jam sekolah berarti itu tugasnya di sekolah. Berarti kekuatan Bu Fira saat ini bisa dikatakan akan gigih untuk menyelesaikan ini ya. Nah, kira-kira Bu Fira, apa rencana yang akan Bu Fira lakukan agar guru-guru tersebut bisa meningkatkan kesadaran dirinya gitu, Bu Fira, dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi, bukan begitu Bu Fira? Ya. Rencana yang saya lakukan yaitu pertama Bu Tika, tentu memang perlu kesabaran untuk memberikan arahan dan motivasi kepada guru bahwa hal yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian rencana saya yaitu memberikan pelatihan atau sesuatu yang membuat guru tersebut menyadari, seperti seminar tentang pentingnya peserta didik, kesalahan seperti kesalahan guru, seperti seminar begitu ketika. Ya. Kemudian apa lagi kira-kira yang dapat Ibu Fira lakukan? Ya mungkin Selain pelatihan dan beri motivasi, apa lagi kira-kira untuk meningkatkan? Saya akan memberikan yang pertama tadi ya tentunya memang motivasi kepada guru. Ya. Kemudian yang kedua memberikan apa tadi, pelatihan, seminar-seminar. Kemudian mencari cara agar atau mencari solusi bagaimana inginnya guru-guru tersebut. Oke, jadi dari cara mencari solusi bagaimana guru maunya tersebut, seperti apa langkah yang akan Bu Fira lakukan? Yang pertama yaitu saya mungkin di sini ada karena tidak semua guru ini terlambat, jadi solusi atau langkah yang saya berikan yaitu menggandeng teman sejawatnya untuk datang lebih awal, agar datang lebih awal, atau menasehatinya agar datang lebih awal. Kemudian nanti juga saya sebagai kepala sekolah juga mengingatkan kepada guru tersebut agar tidak mengulangi kesalahan demikian. Oke, berarti Bu Fira di sini akan meminta bantuan kepada rekan sejawatnya untuk mengingatkan rekan yang selalu datang tepat waktu begitu. Jadi cara Bu Fira berbicara dengan teman yang terlambat itu seperti apa kira-kira Bu Fira? Tatap muka kah? Secara langsung atau secara gimana? Secara tatap muka, secara face to face atau berdua saja. Nanti akan saya gali kenapa sampai terlambat, kemudian apa yang menyebabkan dia terlambat atau melakukan kesalahan tersebut. Kemudian saya akan memberikan saran untuk tidak melakukan hal demikian. Kalau masih terulang, nanti saya akan mengajak rekan sejawatnya untuk mengajak dia tidak melakukan hal tersebut terlambat tadi. Oke, jadi seperti itu yang akan Bu Fira lakukan, yaitu memanggilnya secara pribadi ya, face to face, agar ada kesadaran dirinya.
Nah, jadi kapan nih kira-kira Bu Fira akan melakukan rencana ini? Saya mungkin akan melakukan minggu depan Bu Tika, secepatnya, Ya. karena tidak mungkin kesalahan ini terjadi begitu lama. Jadi jika saya akan melakukan ini, jika saya melihat guru tersebut terlambat, maka akan saya langsung tindak lanjuti. Oke, jadi ketika guru tersebut terlambat berarti akan segera berarti ya Bu Fira benahi kenapa itu terjadi. Dan menurut Bu Fira apa tolak ukurnya ketika pembicaraan itu sudah berhasil Bu Fira laksanakan? Mungkin guru tersebut perlahan-lahan tidak mungkin biasanya datangnya jam 8, mungkin sekarang jam 8 kurang seperempat, atau masih juga terlambat tapi tidak begitu lama terlambatnya begitu. Seperti itulah tolak ukurnya adalah perubahan sikap ya yang biasanya terlambat lama dan sekarang mungkin agak dikurangi gitu ya. Kira-kira Bu Fira ada nggak gangguan dari rencana yang akan Bu Fira lakukan? Mungkin gangguannya Bu Tika karena di sekolah kami itu banyak perempuan, memang gangguan utama itu memang keluarga. Kadang-kadang ketika guru ingin berangkat sekolah sudah lebih awal, tapi yang mengganggu anaknya, jadi tidak bisa menjadikan guru tersebut datang lebih awal. Oke, berarti ada gangguan tetap dari pihak keluarga ya. Kalau gangguan dari sekolah ada nggak kira-kira Bu? Gangguan di sekolah mungkin adanya Bu Tika, contoh, misalnya si A saya beri arahan, kemudian yang si B terlambat. Nah, jadi mungkin itu menjadi patokan. Nah, itu yang menjadi hambatan mungkin Bu Tika, karena yang si A berubah, yang si B dan si C masih melakukan kesalahan tersebut. Jadi takutnya Bu Fira ya, tadi gangguan yang Bu Fira katakan adanya beberapa oknum yang masih seperti itu sehingga tidak adanya perubahan kepada Bu Fira. Bukan begitu Bu Fira? Iya. Nah, kira-kira Bu Fira dari rencana yang akan Bu Fira lakukan, ada nggak yang perlu Bu Fira butuhkan seperti bantuan dari siapa agar bisa terlaksana dengan baik? Siapa kira-kira yang Bu Fira butuhkan? Dalam permasalahan ini mungkin Bu Tika, saya membutuhkan memang rekan sejawat yang hadirnya tepat waktu untuk sebagai contoh bagi mereka. Kemudian saya sebagai karena sekolah yayasan, otomatis ketua yayasan atau pimpinan yayasan juga butuh arahan, juga memberi arahan kepada kami. Kemudian pengawas sekolah yang membimbing kami begitu Bu ya. Oh gitu ya Bu Fira ya. Jadi di sini yang Bu Fira butuhkan rekan sejawat sebagai contoh ya, agar tidak terjadi lagi keterlambatan terhadap guru-guru yang suka terlambat. Kemudian pimpinan yayasan, di mana pimpinan yayasan ini Bu Fira meminta untuk diberi arahan secara penuh ya, karena di sana swasta jadi memang penting arahannya. Ya seperti itu. Jadi kira-kira hanya ini Bu Fira yang dibutuhkan untuk mendukung rencana Bu Fira ini. Oke. Apa kira-kira komitmen Bu Fira terkait dengan rencana aksi ini? Komitmen yang saya lakukan adalah saya harus dapat merubah guru yang terlambat. Biasanya misalnya guru ini terlambat, guru saya yang terlambat itu misalnya 50% dari guru yang ada, maka saya berkomitmen paling tidaknya 10% lagi guru yang berkurang begitu, guru yang terlambat itu.
Jadi komitmennya memang semangat juangnya tinggi ya Bu Fira. Ya, benar. Jadi seperti itu. Nah, jadi Bu Fira, sepertinya waktu kita hampir habis. Jadi kira-kira dari pembicaraan kita ini apa sih kesimpulan yang dapat Bu Fira ambil? Dari pembicaraan yang kita bicarakan dari awal tadi, kesimpulannya adalah saya bagaimana bisa mencari solusi agar guru saya tidak terlambat dengan adanya dukungan dari orang lain. Kemudian bagaimana saya mengajak mereka agar permasalahan ini tidak ada lagi di sekolah saya. Oke, seperti itu ya. Jadi kapan rencana dilakukan Bu Fira? Secepatnya. Kita tunggu ya aksi nyatanya seperti apa. Nanti kita bincang-bincang kembali ya. Iya Bu Tika. Mungkin ini saja pembicaraan kita ya. Terima kasih ya Bu Fira Iya, atas waktunya. sama-sama. Terima kasih Iya. juga Bu Tika. Iya. Dengan adanya Bu Tika, saya jadi merasa lega karena sudah menyampaikan bagaimana permasalahan saya, dan saya juga menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih sekali lagi Bu Tika. Ya, sama-sama Bu Fira, tetap semangat ya. Ditunggu Iya. loh hasil nyatanya seperti apa sih ya, Oke. perubahan yang ada di Oke. sama guru Bu Fira. Oke Bu Oke. Tika. Terima kasih. Iya. Baik Bu Tika, proses coachingnya sudah selesai dan saya sudah lihat tadi bagaimana proses yang sudah Bu Tika laksanakan bersama Bu Fira tadi ya. Iya Bu. Bagus sekali, saya lihat berjalan dengan lancar dan bagus. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan proses coaching yang sudah Bu Tika laksanakan tadi. Bisa saya tanyakan ya? Iya, oke. Oke, yang pertama, pertanyaan pertamanya di sini, apa yang sudah Bu Tika lakukan dalam proses coaching tadi, dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Tika inginkan? Oke, yang sudah saya lakukan ya Bu, yang pertama sekali saya sudah hadir secara penuh dan saya sudah memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga sudah hadir dengan rasa, dan tak kalah pentingnya saya sudah menggunakan alur kita sesuai dengan prinsip coaching sesungguhnya Bu. Itu yang saya rasakan. Jadi indikator keberhasilan yang saya lakukan terkait dengan jawaban saya tadi, di mana coaching yang saya coaching tadi sudah bisa Bu, bisa memunculkan ide-idenya mengatasi masalahnya sendiri, dan dia bisa melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sehingga dia merasa plong Bu dengan masalah yang dihadapi. Luar biasa Bu Tika. Tadi berdasarkan saya di sini juga sudah punya beberapa catatan terhadap proses coaching tadi ya, dan memang berdasarkan catatan hasil observasi saya itu saya lihat Bu Tika sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan lancar. Itu sudah ada terlihat prinsip coachingnya, nampak kemitraan di mana Bu Tika berbicara dengan coach tadi memang dalam kondisi setara seperti itu, tanpa ada menghakimi. Kemudian juga sudah ada proses kreatif dan menggali atau memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Dan juga saya sudah bisa melihat di sini ada terlihat alur ceritanya, ada tujuannya terlihat, identifikasi juga, kemudian dalam rencana aksi betul, dan juga untuk bentuk tanggung jawabnya juga sudah ada. Nah, di situ juga sudah ada kehadiran penuh seperti yang Bu Tika inginkan tadi, dan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya juga sudah terlihat di sana. Oke, baik Bu Tika, pertanyaan terakhir ini ya, bagaimana atau kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Bu Tika kembangkan kemudian berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi gitu? Kalau yang ingin saya kembangkan lagi ya Bu, ya mungkin saya lebih mendalami lagi lah ini Bu tentang pertanyaan berbobot, karena menurut saya pertanyaan berbobot ini merupakan langkah awal lah Bu untuk proses coaching Bu, karena dari pertanyaan berbobot yang lebih banyak tentu akan bisa kita mengidentifikasi permasalahannya dan bisa kita munculkan ide-ide dan bisa menggali potensi dirinya Bu. Dengan cara mungkin saya akan lebih banyak berlatih coaching, kemudian saya akan mencari referensi-referensi contoh-contohnya agar saya bisa meningkatkan kompetensi saya lebih baik lagi dari hari ini. Seperti itulah kira-kira Bu ya. Oke, bagus sekali Bu Tika. Harapan kedepannya semoga itu bisa terwujud ya. Jadi memang pertanyaan berbobot adalah
salah satu kunci sukses dari proses coaching itu sendiri ya Bu Tika. Iya. Dengan itu kita bisa menggali lebih dalam ide ataupun gagasan dari coaching yang kita hadapi. Oke. Jadi ya, seperti itu saja. Berarti pengamatan saya sudah selesai terhadap observasi dari coaching Bu Tika, dan saya juga sudah menyampaikan hasil observasi yang sudah saya amati. Terima kasih Bu Tika atas kesempatannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Ria telah Ya, meluangkan waktu.